Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Ayu Fadilah, nomor induk mahasiswa 2361206005. Prodi Perbankan Syariah semester 3, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada video kali ini saya mau membahas tentang Bank Sentral Asia atau BCA. Bank Sentral Asia atau BCA adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan nama resmi PT Bank Sentral Asia Tbk. Bank ini memulai perjalanannya sebagai Bank Sentral Asia (NV) dan telah menjadi bagian dari industri keuangan yang terpercaya di Indonesia selama beberapa dekade. BCA berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam perjalanannya, termasuk krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, dan bangkit menjadi salah satu bank swasta terbesar dan paling terpercaya di Indonesia. Visi dari BCA adalah menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Misi BCA adalah yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Strategi-strategi bisnis yang diterapkan oleh BCA. Yang pertama, pendekatan hybrid banking. Pendekatan hybrid banking menggabungkan layanan perbankan konvensional dengan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen nasabah. Yang kedua, inovasi digital. BCA terus berinovasi dalam menyediakan produk dan layanan berbasis teknologi. Misalnya, melalui aplikasi BCA Mobile dan layanan API atau Application Programming Interface, BCA menghadirkan fitur-fitur yang mempermudah transaksi seperti pembayaran tagihan, transfer instan, dan pembukaan rekening secara online. Yang ketiga, fokus pada UKM dan kredit komersial. BCA memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor UKM atau usaha kecil menengah dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan, contohnya seperti kredit usaha rakyat atau KUR dan pinjaman komersial lainnya. Yang keempat, penerapan model strategi Diamond. BCA menggunakan model strategi Diamond untuk merancang dan menjalankan strategi bisnis yang komprehensif. Model ini mencakup 5 elemen utama, yaitu yang pertama, arena. Arena adalah menentukan jenis produk dan segmen pasar yang menjadi target. Yang kedua, vehicle. Vehicle adalah memanfaatkan pengembangan internal serta kerjasama strategis. Yang ketiga, diferentiator. Diferentiator yaitu menonjolkan keunggulan melalui citra merek dan personalisasi produk. Yang keempat, stacking. Stacking adalah menentukan prioritas serta kecepatan ekspansi bisnis. Dan yang terakhir, economic logic. Economic logic adalah memaksimalkan efisiensi biaya melalui skala ekonomi dan diversifikasi produk kredit. Selanjutnya, strategi yang terakhir adalah kolaborasi strategis. BCA membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti perusahaan vintage, e-commerce, dan institusi lain untuk memperluas layanan dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, produk-produk pada BCA. Produk-produk utama BCA dibagi berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, produk tabungan dan simpanan. BCA menyediakan berbagai jenis rekening tabungan untuk kebutuhan yang beragam, seperti tahapan BCA, tahapan ekspresi, TAPRES atau tabungan prestasi, tahapan gold, simpanan pelajar atau simple, dan deposito berjangka. Yang kedua, produk pinjaman atau kredit. BCA menawarkan berbagai pinjaman untuk kebutuhan personal dan bisnis, seperti kredit pemilikan rumah atau KPR, kredit kendaraan bermotor atau KKB,
kredit tanpa anggunan, kredit modal kerja dan investasi, dan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang ketiga, kartu debit dan kredit. Kartu debit BCA dapat digunakan untuk transaksi di jaringan ATM dan edisi nasional maupun internasional. Sedangkan kartu kredit BCA tersedia berbagai pilihan kartu sesuai kebutuhan, seperti BCA Card Platinum, BCA Mastercard Black, BCA Visa Batman, dan BCA Friday Card. Yang keempat, layanan digital dan e-banking, seperti BCA Mobile, Klik BCA, My BCA, dan Flash BCA. Yang kelima, produk asuransi. Melalui kerjasama dengan BCA Life, BCA menyediakan produk asuransi, seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan asuransi perjalanan. Dan yang terakhir adalah produk investasi, seperti reksadana, obligasi, dan BCA prioritas. Kemudian analisis SWOT dari BCA. Yang pertama, kekuatan. BCA memiliki kekuatan yaitu reputasi bank terbesar dan terpercaya, teknologi digital yang canggih, jaringan cabang dan ATM yang luas, manajemen risiko yang solid. Selanjutnya, kelemahan dari BCA. Yang pertama, biaya administrasi yang tinggi, kemudian fokus pada nasabah menengah ke atas, selanjutnya minim ekspansi internasional, dan kurangnya pengembangan layanan syariah. Yang ketiga, peluang. Peluang dari BCA yaitu inovasi dalam digitalisasi perbankan, kemudian memanfaatkan pertumbuhan ekonomi domestik, kemudian pengembangan perbankan syariah, kemudian kolaborasi dengan fintech. Yang keempat adalah ancaman. Ancaman dari Bank BCA adalah yang pertama, persaingan ketat di industri perbankan. Yang kedua, dampak ketidakpastian ekonomi global. Yang ketiga, perubahan regulasi pemerintah. Dan yang keempat, risiko keamanan siber yang meningkat. Bank Sentral Asia juga memiliki sejumlah pesaing utama di industri perbankan Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Sekian video pembahasan mengenai Bank Sentral Asia dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.